memberhentikan dengan hormat dari jabatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2025-2029 masing-masing. 1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. AP Nandito Aryotejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 3 sampai dengan nomor 6 dan seterusnya. Presiden Prabowo mereshuffle kabinetnya. Nah, ini yang mungkin sama orang-orang ditunggu-tunggu adalah penggantian Menteri Keuangan dari Bu Sri Mulyani ke Pak Purbaya. Nah, ini menurutku ya, siapapun Menteri Keuangannya pasti juga nggak mudah sekarang ini. Jadi kayak Bu Sri Mulyani itu kan sebenarnya sudah diakuin dunia sih, tapi di Indonesia itu kayak bikin kesel gitu loh, terutama tentang pengenaan pajak yang banyak gitu. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet kedua. Presiden Prabowo pun resmi melantik menteri-menteri barunya di Istana sore ini. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta Pusat, Senin, 8 September 2025. Ada 4 menteri dan seorang wakil menteri yang dilantik sore ini. Pelantikan dihadiri Wakil Presiden Gibran dan pimpinan lembaga negara lain. Upacara pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri. Prabowo kemudian memandu pembacaan sumpah jabatan bagi para menteri. Berikut daftar menteri yang dilantik sore ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin, Menteri Koperasi Peri Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anjar Simanjuntak. Setelah resmi dilantik, para menteri dan wamen menandatangani berita acara pelantikan penandatanganan. Disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kenapa sih pengenaan pajaknya banyak? Karena memang negara butuh duit banyak gitu loh untuk bayar utang-utangnya, utang-utang negara. Nah, utang-utang negara itu kan bukan baru muncul sekarang-sekarang ini, kan itu udah lama banget yang harus tetap dibayar. Nah, sementara pendapatannya nggak ada. Ya mungkin belum maksimal dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Indonesia ini kan sebenarnya kekayaan alamnya kan juga banyak dan berlimpah. Mungkin belum bisa memanfaatkan itu dengan maksimal dan butuh waktu yang lama. Sementara hutang ini kan terus berjalan gitu loh. Nah, jalan pintasnya apa? Ya rakyatlah yang dikenakin pajak ini, pajak itu gitu loh. Dan itu pun kan sebenarnya siapapun Menteri Keuangannya juga ya tetap sih ya kebijakan itu. Ya mudah-mudahan harapan kita dengan menteri yang baru ya rakyat tidak terlalu dibebani dengan pajak yang berat-berat. Itu pastinya harapan dari semua masyarakat Indonesia dengan digantinya Menteri Keuangan. Ya kan, yang paling penting buat rakyat itu kan ya tidak memberatkan kebijakan-kebijakannya, terutama nih masalah pajak yang menjadi PR dari Menteri Keuangan supaya nggak kena pajak ini dipajekin, itu dipajekin. Ya mudah-mudahan dengan adanya reshuffle kabinet ini kehidupan kita semakin baik, bisnis juga semakin tidak terlalu sulit, cari uang juga nggak sulit. Harapannya pasti seperti itu sih semuanya ya kan. Kedua, mengangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029 masing-masing. 1. Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. 2. Mukhtaruddin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 3. Peri Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi. 4. Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. 5. Daniel Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya. Akan setia kepada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1. Menteri Keuangan. 2.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Menteri Koperasi. 4, Menteri Haji dan Umroh. 5, Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula.